Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Rizky Maulidia dari kelas 11A berada di Gunung Pundak, dan di sini saya akan memberikan sedikit materi tentang ketenaga kerjaan sebagai tugas ekonomi dari Bu Mas Ria. Ini dia videonya. Ketenaga kerjaan sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kak Popot. Untuk bab yang pertama, untuk yang guyo apa rek? Kok rame salah? Menengah sih. Untuk bab males. Data BPS menunjukkan tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Indonesia pada Februari 2022 sebesar 5,83%. Jika dibandingkan dengan Februari 2021, terjadi penurunan sebesar 0,43%. Meskipun mengalami penurunan, pengangguran masih menjadi masalah yang utama di Indonesia ini. Berbagai upaya ditempuh pemerintah untuk mengatasi masalah ini, misalnya dengan memajukan UMKM. Untuk bab pertama adalah konsep ketenaga kerjaan. Nah, yang pertama ada ketenaga kerjaan sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Ketenaga kerjaan berkaitan dengan kesempatan kerja yang tersedia dan angkatan kerja. Nah, untuk yang kedua itu ada tenaga kerja atau manpower. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Nah, yang ketiga ada angkatan kerja atau labor force. Menurut BPS, angkatan kerja merupakan penduduk perempuan ataupun laki-laki dalam usia produktif atau usia kerja antara 15 sampai 64 tahun yang sedang bekerja dan atau mencari pekerjaan atau menganggur. Seperti itu. Nah, angkatan kerja merupakan bagian dari penduduk usia kerja yang sudah bekerja ataupun masih mencari pekerjaan. Nah, untuk selanjutnya ini ada kesempatan kerja. Nah, kesempatan kerja merupakan suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan lapangan kerja bagi pekerja. Jadi, untuk konsep ketenaga kerjaan ini pastinya ada lowongan yang mengerjakan, lalu ada kesempatan kerja, dan ada angkatan kerja. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, teman-teman, dalam bekerja seseorang dibatasi oleh waktu kesempatan kerja. Nah, ini dibagi menjadi dua, yakni yang pertama adalah kesempatan kerja permanen. Jadi, kesempatan kerja menggunakan orang untuk bekerja secara terus-menerus hingga karyawan tersebut pensiun atau tidak mampu lagi bekerja. Contohnya karyawan tetap dan aparatur sipil negara atau ASN. Nah, yang kedua ini ada kesempatan kerja temporer. Kesempatan kerja yang hanya memungkinkan orang bekerja dalam waktu relatif singkat. Contohnya karyawan kontrak, terus ada pekerja musiman dan pekerja proyek. Materi yang kedua ini ada jenis-jenis tenaga kerja. Jadi yang pertama ada tenaga kerja terdidik. Nah, tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang harus menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu sebelum memasuki dunia kerja. Contoh tenaga kerja terdidik antara lain guru, dosen, akuntan, pengacara, polisi, arkeologi, ilmuwan, dan dokter. Jadi kenapa sih beberapa karyawan yang saya sebutkan tadi itu harus menunjukkan ijazah SMP, SMA, dan pendidikan yang lainnya. Contoh seperti kuliah S1, S2, hingga S3. Seperti itu. Untuk yang kedua ada tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang membutuhkan pelatihan dan pengalaman terlebih dahulu sebelum melakukan suatu pekerjaan. Contoh ada tenaga kerja terlatih antara lain sopir, masinis, montir, tukang las, juru masak, dan tukang leading. Jadi sebelumnya itu ada karantina untuk persiapan
memasuki kerja tersebut. Jadi yang ketiga ini ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pelatihan secara khusus dalam melakukan pekerjaannya. Contoh tenaga kerja tersebut antara lain kuli panggul, kuli bangunan, buruh tani, dan buruh pabrik. Jadi tidak perlu juga pakai ijazah dan tidak perlu juga ada karantina sebelum memasuki kerja, seperti itu. Oke, untuk materi yang ketiga ini ada masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Jadi masalah ketenaga kerjaan di Indonesia ini ada beberapa yang bisa saya sebutkan. Yang pertama ini ada jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Yang kedua ada kualitas tenaga kerja yang rendah. Yang ketiga pemutusan hubungan kerja atau PHK seperti pada pandemi COVID yang kemarin. Itu banyak sekali terjadi PHK. Untuk yang keempat ada tingkat upah rendah. Nah, dengan tingkat upah yang rendah itu juga sebagai faktor masalah ketenaga kerjaan, karena di situ mungkin pegawai-pegawai mungkin mencari upah yang dengan jumlah yang tinggi daripada upah dengan jumlah yang rendah karena menyesuaikan kebutuhan pegawai tersebut. Jadi selanjutnya yang kelima ada persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Untuk yang terakhir itu ada permasalahan sistem alih daya atau outsourcing. Nah, outsourcing ini adalah perjanjian kerja yang dibuat antara pengusaha dan tenaga kerja, di mana perusahaan tersebut dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis. Selanjutnya ini ada upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang pertama ada meningkatkan kualitas pendidikan tentunya. Dan yang kedua ada meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, menyelenggarakan program pemagangan atau seperti pelatihan untuk bekerja. Nah, yang keempat ada memberdayakan balai latihan kerja atau BLK secara optimal. Dan yang terakhir adalah mempercepat sertifikasi profesi tenaga kerja. Itu tadi informasi yang dapat saya sampaikan tentang bab ketenagakerjaan sebagai tugas ekonomi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang melihat video ini untuk memahami tentang bab ketenagakerjaan. Dan mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Gunung Pundak. Hai guys, dadah dulu. Dadah. Nang aku. Kak, makasih. Ini.